emang ada ya standar khusus kayak standarisasi kalau lu transpuan tuh harus A, harus B, transpuan gitu. Identiknya gitu sama glamor, feminim, terus juga Barbie gitu ya. Memutuskan coming out terhadap orang tua gue, terutama emak gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya proses coming in atau coming out gue itu mana yang lebih dahulu, justru gue tuh coming out dulu dibandingkan coming in. Ngomongin ekspresi bergabung sama kawan-kawan komunitas transpuan tuh agak telat nih. Jadi di umur gue 25 tuh gue baru gabung sama kawan-kawan transpuan. Orientasi gue pertama kali gue pacaran. Sebenarnya welcome back to my channel Bayangan Hitam Official. Oke, di video gue kali ini gue mau ngebahas atau cerita tentang diri gue, lagi-lagi tentang diri gue. Karena daripada ngomongin orang, jadi gue lebih baik sharing terkait diri gue. Jadi lebih kepada ngomongin diri gitu ya, bukan ngomongin tentang orang lain. Jadi banyak banget yang komentar atau tanya sama gue tuh, kok lo agak berbeda sih sama kawan-kawan transpuan gitu. Atau mungkin kebanyakan kawan transpuan atau identiknya gitu sama glamor, feminim, terus juga Barbie gitu ya. Cantiknya cantik girly gitu. Sementara gue kok mungkin banyak kawan transpuan yang tatoan atau yang tidak terlalu feminim gitu. Tapi lo kok agak beda gitu. Mungkin ya, ini asumsi gue karena banyak banget yang tanya itu sama gue. Terus sampai ada yang nanya kayak, terus lo tertariknya sama apa sih gitu. Atau kayak sejak kapan lo pacaran gitu. Terus lo pernah ini nggak, pernah itu nggak gitu. Jadi di video ini gue bakal kupas tuntas itu semua, sharing gitu ya, biar kawan-kawan bayangan di rumah juga belajar bahwa ketika ngomongin identitas, ekspresi, dan orientasi seksual itu juga berbeda, tidak ada hubungannya satu sama lain gitu, yes. Jadi jangan kemana-mana, tapi sebelum itu gue lagi-lagi mau bilang, jangan lupa dibantu subscribe, like, comment, and share videonya agar makin banyak kawan-kawan bayangan teman di rumah yang dapat informasi atau dapat sharing dari gue. Sekitar. Jadi gue mulai dari sejak kapan kali ya? Kalau kawan-kawan ngelihat video gue yang ada di video awal banget gue share di YouTube ini yang gue upload itu ada kan cerita sama kakak gue tuh. Jadi gue memang merasa diri gue berbeda dari jenis kelamin gue itu sejak kecil gitu ya. Gue nggak pernah yang ngerasa tiba-tiba kayak bergabung sama kawan transpuan terus gue jadi transpuan, enggak gitu. Tapi gue merasa diri gue berbeda itu sejak kecil. Jadi gue merasa jenis kelamin gue apa, tapi gue menghayati dan merasakan diri gue itu apa tuh sejak kecil gitu. Tapi memang apa namanya, secara out gitu ya, keberanian untuk mengekspresikan diri gue itu sejak gue sudah punya ekonomi atau keuangan sendiri. Kasarnya bisa cari duit sendiri gitu ya. Gitu. Karena mungkin terkait norma-norma sosial dan pola didik juga sih, apa di orang tua, karena kita masih apa namanya ya, masih di cukupin sama orang tua, jadi kayak ya udah belum punya keberanian itu. Tapi pas udah punya bisa cari duit dan lain-lain tuh kayak itu kan biasanya anak tuh kayak egonya atau muncul ketertarikan tentang perjuangan hidupnya itu saat dia sudah bisa menghasilkan uang juga gitu. Itu pengalaman gue ya lagi-lagi. Nah, tapi dari proses gue kecil tuh gue cari tahu nih tentang identitas gue. Maksudnya tentang kok gue merasa begini, kok gue merasa begitu, sampai istilahnya kan gue ngaji gitu kan.
prosesnya gue ngaji, terus gue tanya sama pak ustadz, gue tanya sama ini, bla 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 lah gitu, sampai pada akhirnya gue memutuskan coming out terhadap orang tua gue, terutama emak gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya proses coming in atau coming out gue itu mana yang lebih dahulu, justru gue tuh coming out dulu dibandingkan coming in. Itu bukan gue menerima diri gue dulu baru gue uh, coming out gitu ya, tapi proses gue itu adalah coming out dulu, gue ngomong sama orang tua gue, terus gue ngomong sama keluarga gue, sampai pada akhirnya dalam proses gue coming in itu di umur gue 24 tahun kalau nggak salah. Gue lebih mengenal diri gue, tapi pada refleksinya kalau ngomongin coming in hingga pada proses gue sekarang yang kasarnya ini diri gue dengan gaya ekspresi gue, gaya gue gitu, dengan orientasi gue itu di umur gue 27-an gitu. Karena gini, ngomongin proses penerimaan diri dan mengenal diri itu prosesnya itu terus ya, menurutku kayak langkahnya itu terus gitu. Jadi kayak sampai detik ini tuh terkait banyak hal, bukan lagi tentang identitas gender gue, tapi banyak hal yang gue kenali pada diri gue, tentang respon tubuh gue, tentang perasaan gue dan lain-lain. Itu sampai detik ini gue juga masih proses pengenalan diri gue, sampai pada akhirnya gue ada di tataran yang saat ini, dan sadar tentang diri gue itu sejak gue kehilangan nyokap gue. Jadi tepatnya di 2 atau 3 tahun lalu gitu. Ngomongin ekspresi, gue nggak tahu, tapi ini mungkin bisa menjadi gitu. Sebenarnya nggak ada kiblat khusus gue kayak A kayak B gitu. Tapi memang mungkin pada dasarnya gue tuh tumbuh dan apa ya istilahnya tuh bersehari-hari gitu. Sehari-hari sama, jadi gue tuh kalau bergabung sama kawan-kawan komunitas transpuan tuh agak telat nih. Jadi di umur gue 25 tuh gue baru gabung sama kawan-kawan transpuan. Setelah gue keluar kerja dari pabrik gitu, gue baru gabung nih sama kawan-kawan, kenal lah gitu ya. Sampai pada akhirnya gue tuh kayak eh, nyari gitu. Jadi ada satu peristiwa lah di pabrik yang gue keluarin di pabrik, terus gue kayak bingung di rumah sementara pengeluaran gue banyak gitu, terus gue ngapain ya gitu. Terus gue kebetulan ada salah satu teman pabrik gue itu namanya Sasha. Jadi dia tuh kayak memperkenalkan gue sama teman-teman di salon, teman-teman ini. Jadi kayak ya udah, memang di umur kita yang segini tuh sulit untuk nyari kerja gitu. Jadi ya udah, kira-kira apa yang bisa lu tingkatkan dari skill atau kemampuan lu agar lu bisa diterima di hmm, lebih kepada bukan diterima di masyarakat, tapi lebih kepada bagaimana lu bisa mencukupi kehidupan lo gitu, mencukupi kebutuhan lo gitu. Jadi gue belajar lah salon di situ dan dikenalkan sama teman-teman transpuan salon atau waria salon gitu. Nah, memang agak di awalnya tuh gue ada penolakan tuh dari kawan-kawan transpuan karena gue juga nggak ngerti emang ada ya standar khusus kayak standarisasi kalau lu transpuan tuh harus A, harus B. Zaman sekarang gue juga salut sama kawan-kawan transpuan muda yang banyak mm, apa ya, yang banyak speak up gitu, berani speak up tentang ngomongin ekspresinya, berani berbicara tentang apa namanya ketertarikannya, dan juga apa namanya speak up apapun tentang hal yang dia rasakan gitu ya, mental illness dan lain-lain gitu. Dan karena juga zaman sekarang tuh juga secara informasi juga lebih mudah terbuka, sehingga banyak kawan-kawan juga yang istilah kasarnya hal-hal informasi itu banyak di apa ya searching gitu, meskipun masih banyak tingkatan diskriminasi terhadap kawan-kawan transpuan gitu, tapi menurutku kesempatan sekarang tuh untuk banyak belajar tuh jauh lebih terbuka dibandingkan proses gue dulu gitu, yang kalau gue pengen apa namanya pengen tahu tentang ini tentang itu tuh
Jadi gue cari tahu dan ikut diskusi-diskusi secara offline gitu, bukan secara online gitu. Nah, kalau sekarang kan zaman sekarang tuh bisa online, bisa offline gitu ya. Jadi di Google juga banyak, mungkin dari dulu juga banyak Google, tapi kan zaman dulu tuh media sosial belum sebesar sekarang gitu. Jadi sehingga untuk kita mengakses ke Google gitu ya, informasi-informasi secara online juga masih awam mungkin ya gitu ya. Karena eh, apa fasenya berbeda lah zaman sama zaman sekarang. Udah kalau zaman sekarang tuh memang secara senioritas juga sudah mulai surut gitu. Tapi zaman gue dulu tuh awal-awal gue gabung berarti tahun berapa ya? 2000 2005 gitu kali ya. Iya, 2005 2006 itu masih kencang tuh. Zaman itu masih kencang. Gitu. Jadi kayak lo tuh kalau mau jadi transpuan harus gini, lo tuh harus gini, lo tuh harus punya booms gitu. Lo harus gitu gitulah ya gitu. Itu biasanya dikasih tahu tuh sama mak-makan gitu, mak ayam kalau di istilah kawan-kawan transpuan. Jadi kayak pada saat itu tuh aku yang baru itu yang baru gabung karena mungkin aku tuh eh, gabungnya sehari-harinya sama kawan-kawan hmm, anak pang kali ya, anak Vespa gitu di terminal gitu yang fokusnya tuh nyari duit jadi apa ya? Itulah panas-panasan makanya kenapa aku senang pakai jaket karena kalau keluar kan pakai jaket, pakai lengan panjang kayak gitu, pakai topi gitu. Nah, gue jadi nggak tahu juga jadi sampai akhirnya gue tuh senang pakai topi gitu. Terus apa namanya? Oh, ya gitulah intinya. Tidak tidak apa namanya? Tidak langsung gitu. Tapi kalau ditanya perasaan, ya gue merasa pada saat itu tuh eh, gue tidak merasa laki-laki aja gitu. Gue tidak merasa bahwa jenis kelamin gue tuh sama apa yang gue rasakan gitu. Tapi kalau soal berpakaian, gue tuh nggak berpikir bahwa ini pakaian laki-laki atau ini pakaian perempuan. Tapi pada saat itu tuh gue memang memakai pakaian yang gue suka dan gue nyaman. Dan pada saat misalkan kayak gue jualan gitu ya di keluar gitu ya di stasiun atau di terminal itu yang bisa safety aja sama gue kayak panas atau apa tuh nggak nyengat ke kulit dan gitu-gitu gitu. Jadi bukan bukan melihat dari ini baju baju laki atau baju perempuan gitu. Nah pada saat itu tuh jadi pas gue gabung sama kawan-kawan transpuan banyak hal yang membuat secara pandangan gue berubah karena uh, pada saat itu juga gue menjadi seorang pekerja seks aktif di jalan gitu jadi kayak gaya gue tuh misalkan pakai dress pakai apa tetap pakai cats gitu sepatu bawahannya tuh nggak pernah pakai heels gitu pada akhirnya gue kayak diajarin sama kawan-kawan ini dandan tuh kayak gini ini tuh kayak gini itu kayak gini gitu ya gitulah gitu ya karena juga memang standarnya bukan standarnya di kawan-kawan transpuan tapi pada akhirnya juga gue melihat bahwa standar ini juga tercipta di kawan-kawan di masyarakat karena memang konsep cantiknya itu bias kan kalau di masyarakat maksudnya kalau lu cantik tuh lo harus berambut panjang lo harus putih lo harus langsing lo harus eh, bla bla gitulah ya gitu. Sehingga itu juga yang tertanam pada kawan-kawan transpuan yang dilihat oleh masyarakat. Misalkan kayak kalau lo merasa diri lo perempuan dan pengen jadi perempuan, lo harus ngikutin standar cantik itu gitu. Sehingga ketika misalkan aku menjadi pekerja seks aktif itu kan orang yang dilihat utama itu adalah look gitu ya, penampilan dulu gitu. Sehingga eh, gue juga berpikir pada saat itu kalau gue begini terus ya gue nggak bakal dapet duit kalau gue nggak ngikutin standar tadi gitu jadi pada akhirnya gue masuklah pada zona-zona standar itu gitu kayak pakai heels rambut dipanjang-panjangin semakin panjang lu semakin cantik gitu ya adalah di fase itu gitu karena menurut gue itu bagian dari strategi ya kayak penampilan itu bagian dari strategi. Kalau sekarang itu lebih kepada ya ini diri gue karena eh, ini gue udah nggak ngelihat lagi standar gitu, tapi apa yang gue suka, apa yang gue nyamanin dan apa yang gue mau itu yang gue pakai.
terlepas misalkan kata orang, "Lo tuh salah kostum, lu pakai ini di ini." Why? Toh duit gue, yang pakai juga gue, yang apa namanya, gue nggak ngerepotin orang gitu. Kecuali misalkan kayak gue pakai baju begini, itu gue masuk masjid mungkin, atau masuk ke tempat-tempat ibadah, atau ke kemana lah, hal-hal yang menurut gue itu bukan sopan atau nggak sopan, tapi pantas atau nggak pantas gitu. Tapi ya masa sih lo pakai baju kayak gitu ke tempat-tempat yang ibadah gitu. Tapi kalau selebihnya menurut gue tuh kayak nggak ada standarnya. Pakaianmu itu mencerminkan diri lo gitu, karena banyak juga pakaian yang tertutup, berdasi dan lain, tapi kalau ngomongin akhlak kan juga belum tentu gitu. Itu yang ada dalam pikiran gue, jadi kayak ya udah gitu kan. Dan pada akhirnya juga kan sekarang gue tidak lagi melihat bagaimana kasarnya penampilan gue menjadi daya tarik gue untuk mendapatkan penghasilan gitulah kasarnya. Jadi kayak sekarang kayak gue kan juga punya penghasilan gitu, gue juga sekarang udah ada kerjaan, jadi kayak nggak terlalu mengikuti standar sosial, tapi lebih kepada bagaimana gue hmm, melihat kenyamanan yang ada pada diri gue begitu. Nah, kalau ngomongin soal orientasi gue ya, pertama kali gue pacaran, sebenarnya gue tuh nggak tahu ya. Dibilang alim enggak sih sebenarnya, tapi kalau ngomongin ketertarikan, sebenarnya memang ketertarikan gue tuh sejak kecil gue udah tertarik sama laki-laki gitu. Dari SD, SMP tuh gue udah tertarik sama laki-laki. Tapi kalau ditanya kapan pacaran, jadi zaman kecil sampai zaman kerja di pabrik itu tuh gue tuh orang rumah, anak rumahan lah, yang kayak berangkat sekolah, pulang sekolah, les, ngaji, pulang lagi ke rumah, ngeberesin di rumah, beres-beres di rumah, terus jualan, pulang, malam belajar kayak gitu. Kerja di pabrik juga kayak apa, kerja, pulang kerja di rumah, terus karena gue apa namanya, suka bikin baju gitu, kayak suka ngerjain, jadi malamnya tuh gue ngedesain-desain baju. Dan selama ini kan kayak baju-baju yang gue pakai pada akhirnya itu bikinan gue sendiri, nggak beli gitu ya. Andai pun gue beli itu tuh kayak apa namanya, pasti gue rombak gitu. Itu tuh terjadi dari zaman sekolah sebenarnya, dari zaman SMP gitu. Gue udah rombak-rombak baju. Ya, tapi pas gue punya duit sendiri akhirnya gue terus kayak gitu. Jadi terus kayak gitu. Jadi kayak dibilang alim ya gue nggak bilang gue alim banget gitu. Tapi gue memang nggak neko-neko, lempeng aja gitu hidupnya, kayak lurus-lurus aja, nggak yang gimana-gimana gitu. Sampai pada akhirnya gue yang ketemu sama teman-teman itu, teman-teman transpon, di situ kali ya gue baru pertama kali pacaran. Jadi kalau ditanya kapan gue pertama kali pacaran, mungkin pacar pertama gue yang beneran pacaran gitu. Kalau yang selebih-selebihnya kayak suka-suka naksir itu kan cuman naksir aja tapi nggak pernah ada ikatan. Itu di umur 25, 24. Terus kalau ditanya misalkan kayak ehm, terus kapan lo melakukan hubungan seks pertama kali? Ya di saat gue pacaran. Jadi gue pacaran itu di umur 24, 25 gitu. Begitu. Kalau umur gue sekarang berarti udah ya gitulah ya. Gitu. Jadi tapi kalau misalkan ngomongin soal apa namanya, ketertarikan, sebenarnya kalau ngomongin soal berelasi, gue nggak terlalu banyak berelasi. Yang benar-benar berelasi itu cuma 4 kali sama yang terakhir, 5 kali sama yang terakhir. Dan sampai detik ini gue kayaknya belum mau untuk berelasi lagi. Bukan karena masih ada luka di masa lalu, tapi kayak gue memang sedang fokus aja sama diri gue, sama kehidupan gue, sama karir gue gitu-gitu. Jadi nggak lagi fokus untuk berelasi gitu. Tapi memang secara orientasi gue tuh unik. Uniknya tuh dalam arti gue tuh
meskipun dari kecil gue tertarik sama laki-laki, tapi dalam prosesnya gue tuh nggak selalu berelasi sama laki-laki. Gue pernah berelasi sama perempuan perempuan cis gitu. Cis itu berarti seseorang yang terlahir mengidentifikasikan dirinya sesuai dengan jenis kelaminnya. Jadi kelaminnya perempuan, mengidentifikasikan diri sebagai perempuan. Itu aku pernah. Terus sama kawan-kawan gay aku pernah gitu ya. Pacaran sama kawan transgender laki-laki pernah. Transgender laki-laki apa namanya? Ya kebalikannya aku gitu. Pernah. Pacaran sama cis laki-laki ya udahlah ya gitu. Dan sama pacaran sama cis sama transgender laki-laki itu tuh sampai aku menikah dan memutuskan untuk udahan gitu. Jadi kayak proses berelasinya sudah cukup menurutku. Jadi saat ini aku fokus sama diriku. Bicara tentang diri gue sekarang, jadi sekarang sih memang lebih kepada kenyamanan ya. Mungkin karena umur juga sudah nggak muda lagi, sudah fokusnya juga udah berbeda, sudah tidak butuh validasi dari orang lain gitu, sehingga kayak sekarang tuh nggak ngejar atau nggak nyari-nyari untuk diakuin orang gitu, kayak misalkan lo cantik, ih lu seksi, ih lu A lu B, udah nggak butuh itu gitu. Jadi kayak yang gue cari sekarang tuh bagaimana kualitas hidup gue ke depannya jauh lebih baik gitu. Terus kayak bagaimana gue bisa jauh lebih aware sama diri gue, lebih kenal diri gue, lebih menghargai diri gue gitu. Lebih bisa membahagiakan diri gue gitu. Jadi fokus gue sekarang tuh memang itu, selain gue fokusnya tetap ya uang, duit, eh, sebenarnya gue bukan pengen pengen kasarannya gini. Lo bikin konten, lo YouTube dan lain-lain, pengen jadi ertong atau apa gitu ya, artis gitu atau pengen terkenal gitu. No, nggak ada kepikiran gue untuk itu. Nggak kepengen gue jadi terkenal, nggak kepengen gue jadi banyak harta gitu ya. Goalsnya bukan di situ gitu. Banyak harta gitu. Atau apa ya? Lu di nama lu melambung gitu ya, goalsnya bukan itu, tapi itu hanya sebagian dari dampak apa yang gue lakukan gitu. Sebenarnya fokus gue tuh cuma bagaimana gue terus fokus sama diri gue, belajar fokus gitu. Terus yang gue goals gue itu banyak uang gitu, sehingga kalau ngomongin banyak uang udah pasti banyak harta gitu kan, itu dampaknya gitu ya. Karena gue pikir kayak orang yang banyak harta belum tentu banyak uang cuy, ya banyak tanah banyak gitu ya, punya apalagi ya, barang-barang mewah gitu gitu gitu, tapi nggak punya uang juga itu banyak gitu. Mas gue banyak, ada mobil, ada kendaraan, ada ini ada itu gitu, punya rumah sekian semua ya, duitnya belum tentu tapi hartanya banyak, memang tanah banyak, itu kan belum punya duit. Jadi yang gue fokusin ya di banyak duitnya gitu. Jadi kalau gue banyak duit apapun bisa gue beli ya. Pengen punya pasangan gak ya, sejauh ini hmm, dibilang pengen ya, ada ya keinginan untuk punya relasi kembali gitu, tapi memang mungkin banyak hal yang gue pikirkan gitu. Kalau sekarang nggak kayak dulu cuma sekedar tampang gitu, tapi banyak sekarang yang gue pikirkan gitu. Terus kayak apa ya, dibilang pengen ya pengen, tapi ya nggak nyari gitu, jadi sedatangnya aja lah gitu. Tato gue ini banyak. Sejak kapan gue ditato? Sejak SMP. Jadi pertama kali tato gue itu yang ini. Ini adalah tato pertama gue eh, zaman SMP kelas 1. Jumlahnya tuh sekarang ada nggak tahu, banyak lah. Dari yang kecil-kecil misalkan sampai yang besar-besar itu ada
biar dua nggak kehitung lah. Nggak ngitungin juga sebenarnya. Oke, itu aja video gue kali ini. Mungkin bisa menjawab rasa penasaran dari teman-teman bayangan di rumah. Kenapa eh, secara ekspresi gue berbeda. Terus soal ketertarikan gue juga apa gitu. Mungkin em, video ini bisa menjawab gitu meskipun nggak tuntas. Tapi kalau misalkan mau tahu lagi cerita-cerita gue yang lain tuh boleh ditulis di kolom komentar. Kalau mau tahu makna atau kenapa gue ditato mungkin bisa next di video selanjutnya. Bye.